Hai, Salam. Coba kita buka kitab suci Lukas 24 ayat 25 dan 28. Lalu berkata mereka, "Hai kamu orang bodoh, oh fool, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Yang dikatakan para nabi maksudnya nubuatan. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang terus dengan dia dalam seluruh kitab suci, mulai di kitab-kitab Musa dan segala kitab para nabi. Lukas 24 ini kronologisnya kalau kita lihat dari ayat pertama, ketika ada muridnya melihat Yesus mati dan dikubur, kemudian mereka jalan pulang dengan sedih. Tiba-tiba Yesus bangkit, ada di tengah-tengah mereka. Mereka tidak tahu itu. Mereka dibilang orang bodoh. Oleh karena mereka tidak mengerti atau lamban memahami yang telah dinubuatkan. Bukankah nubuatkan berkata, aku akan dibawa para imam dan dibunuh. Pada hari ketiga aku akan bangkit. Itu bilang kitab para nabi. Hukum Taurat Musa dan kitab para nabi. Dalam Yesaya 8 ayat 20 dikatakan mereka yang berbicara tidak sesuai dengan hukum Taurat Musa dan kitab para nabi, baginya tidak berpajak binasa. Banyak khotbah-khotbah gereja bicara nubuatan tidak sesuai dengan Alkitabiah. Ini disebut nubuatan palsu. Maka dikatakan, hai orang bodoh. Dalam konteks ini kita harus dewasa secara rohani. Jangan setiap kebenaran dinyatakan orang dibilang orang bodoh sombong. Yesus sendiri berkata tentang orang bodoh berapa hal. Orang-orang bodoh membangun rumah di atas pasir. Ketika datang angin badai, rusak berat rumahnya. Orang-orang bijaksana membangun rumah di atas batu. Dia lihat suatu perbandingan kebodohan dunia ini yang tidak memahami kehendak Tuhan, yang tidak mengerti tentang firman Tuhan. Jadi siapa yang tidak mengerti nubuatan-nubuatan kitab suci di akhir zaman ini, lebih percaya tersesat dengan nubuatan palsu seperti rapture baru-baru ini yang 23 September di PBB, dibilang orang bodoh. Nah, bila mana saya suka bercerita di Facebook maupun bercerita di TV, TikTok, sambil ketawa-ketawa, orang-orang bodoh, itu konteksnya. Karena saya lihat kalian tidak tahu, pandemik umpamanya 2020, di Alkitab belum waktunya digenapi. Kalian sudah penyakit COVID. Ini kan orang bodoh. Itu saya ketawa-ketawa, orang-orang bodoh. Semua kan tahu. Itu bukan suatu kesombongan, suatu kebenaran firman Tuhan. Oke, apalagi ketawa-ketawa. Itu kan bukan ngenyek sebenarnya. Bukan kesombongan. Kayaknya kalau ngomong kan sambil ketawa. Oke. Di sini kita lihat banyak orang menafsirkan Alkitab suka-sukanya sendiri. Itu sebabnya dibilang orang bodoh. Dia tidak tahu metodologi Alkitab harus menafsir dengan benar. Di dalam 1 Korintus pasal 2 dikatakan gini. Saya nggak tahu waktunya ini cukup atau enggak. 1 Korintus 2 di ayat 10. Ayat 11. Siapakah di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri? Dan siapa yang tahu yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah itu sendiri? Jadi banyak orang kalau mereka pikir baik, pasti Allah berpikir seperti itu. Padahal dikatakan yang tahu di dalam diri kita adalah roh kita sendiri, manusia kita sendiri. Yang tahu di dalam diri Allah adalah Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus itulah yang menginspirasi 4 penulis kitab suci untuk menyatakan apa itu Allah, untuk mengenalkan siapa diri Allah. Banyak orang menafsirkan kitab suci dengan suka-suka sendiri, comot ayat dengan asumsinya sendiri. Ketika mereka berbuat palsu semuanya, maka dia bilang, hai orang bodoh. Oke,
Bahkan kalian berbicara tidak sesuai dengan nubuatan Alkitab, bagimu tidak terbit fajar. Yesaya 8 ayat 20. Jadi katanya bagaimana? Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikarenakan Allah kepada kita. Jadi kita harus menerima Roh Kudus itu untuk mengetahui apa yang dikarenakan Allah di kitab suci ini. Apa yang dikarenakan nubuatan Alkitab, terutama peristiwa kejaman dalam Wahyu. Karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang punya roh, kami berkata-kata tentang karunia Allah yang dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh Kudus. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Kudus, karena hal itu bagi adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahami, sebab hal itu tidak dapat dinilai secara rohani. Itu sebabnya nubuatan Wahyu 18 yang saya alami sebagai saksi dan korban dan pedagang bus juga gotong royong masyarakat ini, termasuknya macam-macam. Mereka anggap nubuatan itu kebodohan. Mereka pikir mereka sudah tahu nubuatan kita. Pada saat berbohong itu dosa, mencuri itu dosa, merampas hak orang. Ini dibilang orang bodoh. Karena mereka menafsirkan Alkitab dengan hikmat manusia, bukan dengan dorongan Roh Kudus. Siapa yang tahu dalam diri Allah selain Roh Kudus itu sendiri? Maka kita harus diinspirasikan oleh Roh Kudus. Maka 1 Yohanes 4 ayat 1, jangan percaya dengan setiap roh. Karena banyak nabi-nabi palsu, berbuat palsu. Apakah itu Roh Kudus? Kita harus uji. Nah, di dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka oleh firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 16 ayat 13, Roh Kudus menuntun seluruh kebenaran. Artinya, ajaran Roh Kudus dari firman kepada firman. Bukan dari firman kepada pikiran seorang pengajar. Bukan dari firman kepada buku teologi. Seolah buku teologi lebih tinggi dari Alkitab. Bukan firman dan keputusan organisasi gereja. Firman dasar dikuduskan oleh firman dan doa. Baru kudus organisasi itu. Dan disinilah kelihatan orang-orang bodoh. Maka di dalam Yesaya pasal 29 ayat 9 sampai 12 Anda baca. Ungkapan bangsa-bangsa minum anggur perumpamaan cabul. Ungkapan bangsa-bangsa menerima ajaran gereja yang tidak tahu nubuatan Alkitab ini. Yesaya 29 ayat 9 sampai 11 mengatakan mereka tidak bisa menafsirkan nubuatan Alkitab. Clear. Ada seorang malaikat busur nyaring menerangi bumi. Dan kembali datang dengan Lukas 24 ayat 25 sampai 24. Hai orang bodoh, kamu tidak tahu nubuatan kitab Wahyu. Di mana dua murid ini, ya, dalam perjalanan Yesus selalu mengulang-ulang nubuatan kitab para nabi dan hukum Taurat tentang dirinya yang akan dibawa para imam, dibunuh dan mati, dan hari ketiga akan bangkit. Itu Lukas 24. Dalam perjalanan ke Yerusalem menuju kematian di Yerusalem. Dalam Markus 8 ayat 31 dan 34 katanya, sambil berjalan dengan begitu. Kemudian mulailah bahwa anak saya harus mengganggu banyak beritaan oleh tua-tua imam kepala Taurat dan dibunuh dan bangkit sudah 3 hari. Hal itu dikatakan dengan terus terang, tapi Petrus menarik Yesus. Maka berpaling Yesus sudah sambil memandang muridnya. Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ketika gereja-gereja menafsirkan nubuatan, bukan apa yang dipikirkan Allah, tapi bukan manusia, seperti keuntungan, nanti kita bayar, nanti kita tiru, Wahyu 18 perdagangan. Itu bukan manusia pemimpin keputusan kan. Ini dibilang seperti Petrus, pemimpin gereja. Kemudian dia memikirkan apa yang dipikirkan dirinya, bukan apa yang dikatakan nubuatan. Lalu Yesus memanggil murid-murid, setiap orang yang mau mengikut aku, kalau dia tidak menyangkal dirinya, kalau dia tidak menyangkal pikirannya sendiri, kalau pemimpin gereja tidak menyangkal keputusan-keputusan duniawinya, pikiran-pikirannya merasa hebat tanpa pimpinan untuk menentang nubuatan Allah, maka engkau tidak dapat menjadi murid Yesus. Karena itu, gereja, wake up. Jangan seperti orang bodoh yang keras kepala. Jangan selalu dengan memandang hal-hal hikmat manusia dan pandangan duniawi dalam bicara perdagangan Babel Wahyu 18. Karena itu akan membuat Anda gagal untuk diselamatkan. Karena gagal dimateraikan di dai pada waktu kesempatan sebelum pintu pertobatan ditutup. Saya harap kalian tidak jadi orang bodoh. Pelajari nubuatan Alkitab.